Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa TV Kaltara yang berbahagia, ketemu lagi kita dalam acara Mutiara Hati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang menggenggam segala asa dan damba, Tuhan yang memperkenalkan segala pinta, Tuhan yang senantiasa menerima segala harapan dari setiap hambanya. Ketika kita memerlukan sesuatu dan pada saat kita membutuhkan Allah, maka tentunya kita harus kembali kepada apa yang terdapat pada hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa dalam tubuh kita ada segumpal daging. Yang manakala daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Apabila daging itu rusak atau busuk, maka implementasi dan pengejawantahannya akan rusak pada seluruh tubuh ini. Hati adalah cerminan pribadi dan watak seseorang. Hati yang baik akan melahirkan perilaku yang baik. Sebaliknya, hati yang sering kita kotori akan mengantarkan kita kepada bentuk-bentuk penyimpangan dan deviasi sosial yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, para pemirsa TV Kaltara yang budiman, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengangkat sedikit tentang persoalan hati. Hati, sebagaimana kita katakan di awal, adalah merupakan segumpal daging yang bisa merestrukturisasi rangkaian tubuh kita dikala kita mampu membuat semacam terobosan-terobosan pikiran yang ilhami konsepsional, maka kita termasuk orang yang memiliki hati yang baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Quran surah Asy-Syams. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengasah hati dan jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang mampu mengeliminir hajat-hajat yang ada di pikirannya melalui hatinya. Karena dengan demikian, mereka itu akan menjadi manusia yang sempurna. Kita tengok beberapa ulasan para kiai, para ulama, para ustadz, dan para pendahulu kita, baik dari salaf, bahwa di dalam menata hati diperlukan beberapa poin. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas istighfar. Karena istighfar ini juga adalah merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari hati. Mulut akan merangkai kalimat-kalimat yang terbersit dalam hati. Pikiran akan mengolah apa yang ada dan nampak di hati kita. Oleh karena itu istighfarnya harus dijaga. Istighfar di sini silakan. Boleh pemirsa sekalian dengan istighfar yang singkat, astagfirullah, atau boleh astagfirullahaladzim, atau mau lebih lengkap lagi seperti yang dibacakan oleh kita sekalian ketika kita melakukan salat fardu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih, atau wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar adalah kunci penerapan hati. Istighfar adalah pengelolaan, manajemen dari apa yang terdapat dalam hati. Yang kedua, kita harus memperbaiki kualitas zikir. Karena di samping istighfar, kalau zikir kita tidak berkualitas, zikir kita tidak mumpuni, maka itu juga akan sia-sia belaka. Orang yang memiliki kualitas zikir akan dekat dengan Tuhannya. Orang yang bagus zikirnya akan dekat dengan Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub," bahwa dengan berzikirlah akan menenangkan hati kita. Pikiran apapun yang kita punyai dengan kualitas zikir yang bagus akan menjadikan kita manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia supra, manusia yang memiliki kebisaan, manusia yang memiliki nilai-nilai konstruktif di masa kehidupan di mana dia berada. Kualitas zikir akan menentukan masa depan seseorang. Kualitas zikir akan menjadikan seseorang baik di hadapan Tuhannya. Dan zikir boleh apa saja. Kita mau zikir pagi sore, kita mau zikir-zikir khusus, kita mau pakai zikir-zikir yang terkandung di dalamnya adalah profesionalitas keduniaan, boleh.
Kita mau sayyidul istighfar boleh, apa saja. Yang penting zikir ini tujuannya adalah mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus memiliki tentunya kualitas doa. Doa ini menurut Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang beriman. Doa ini adalah pamungkasnya orang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Tanpa doa, kita tidak akan bisa merubah takdir kita. Tanpa doa, kita tidak akan mampu melakukan terobosan-terobosan yang ilhami konsepsional di tataran kehidupan kita. Dengan doalah negara ini tegak. Dengan doalah semua pengejawantahan nilai sosial kemasyarakatan al-mujtama' itu ditopang oleh doa. Teringat dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, qiyadatud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu disebabkan oleh 4 persoalan. Pertama adalah imamun adil, yang kedua bi syakhawatil aghniya, yang ketiga adalah bi ilmil ulama, dan yang terakhir adalah bi du'ail fuqara. Doanya orang-orang yang tersingkirkan, doanya orang-orang miskin, doanya orang-orang papa, doanya para fuqara. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ibghuni anid du'afa. Carikanlah aku, kata Nabi, orang-orang yang miskin di antara kalian. Carikan aku, kata Nabi, orang-orang yang du'afa di antara kalian. Fa innakum turzakuna wa tunzaruna bi du'afaikum. Karena kalian itu, kata Nabi, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Itu disebabkan karena doanya, permintaannya para orang-orang miskin di sekeliling kalian. Jadi jangan pernah menyepelekan doa. Doa ini merupakan rangkaian dan penunjang dari segala aktivitas yang kita punyai. Brain kita boleh mengolah fikir, hati boleh memanage apa segala keinginan dan aplikasinya di tubuh kita. Namun kalau tidak ada doa, maka semuanya akan sia-sia. Kemudian berikutnya, untuk menata hati yang baik agar bersih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang gemar bersedekah itu hatinya bersih. Orang yang gemar memberi bantuan kepada orang lain itu hatinya bersih. Sedekah itu setidaknya juga memiliki 3 konsekuensi. Pertama adalah orang yang gemar bersedekah, insya Allah dilanggengkan umurnya, dipanjangkan umurnya, hidupnya diberkahi. Yang kedua, orang yang gemar bersedekah, insya Allah akan ditata hatinya. Karena Al-Quran mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah mereka untuk membersihkan mereka, menyucikan mereka seluruh harta dan jiwanya. Masya Allah. Oleh karena itu, pemirsa TV Kaltara yang budiman dan berbahagia dimanapun Anda berada, berbicara tentang hati sesungguhnya tidak akan pernah habis. Berbicara tentang hati, sesungguhnya kita memiliki banyak kesempatan, memiliki waktu untuk mengolah, memanage, menata hati yang kita punyai ini. Yang oleh Nabi digambarkan di awal, dia kecil tapi bisa mempengaruhi. Dia sangat kecil tapi bisa merongrong dunia. Sebaliknya, dia kecil tapi bisa menata dunia dengan cinta. Hati adalah pelambang perangai, sifat dan karakter seseorang. Dengan hati yang baik akan terpancar dari mukanya yang sumringah. Dengan hati yang bagus akan terlahir pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi yang spiritual, otak dan pemikiran yang memiliki kans untuk memimpin bangsa dan negara di kemudian hari. Hati adalah tempat bermuara dan berpijaknya segala asa dan harapan. Hati adalah tempat keluarnya ide-ide brilian. Hati adalah tempat bermuaranya segala hal yang menjadi pemikiran akseptabilitas daripada keduniawian kita maupun akhirat kita. Tetapi jika hati rusak, hati menjadi kotor, maka dampaknya kita akan binasa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikan hatinya dan merugilah orang yang mengotorinya. A'agim pernah mengatakan, jagalah hati karena dia adalah lentera. Jagalah hati, jangan dinodai, karena hati adalah puncak segala hal ditetapkan. Hati adalah ukuran keberhasilan seseorang. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kemudian saya ingin menyampaikan satu hal yang tidak kalah pentingnya.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merekomendasikan kepada kita bahwa jagalah hatimu, jagalah fikiranmu, jauhkan dari sifat hasad, dengki dan iri. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jagalah hatimu, jaga pikiranmu, jaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulutmu, jangan sampai timbul iri, dengki dan hasud, karena ketiganya itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita punyai, sebagaimana kayu bakar, kayu api dilalap oleh api. Maka tentulah kita merugi. Orang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah orang-orang yang apabila memiliki dosa dan noda, memiliki hati yang keluar dari halnya, keluar dari fitrahnya, out of control, maka tuba liman syagala an aibuhu. Beruntunglah orang-orang yang mampu berintrospeksi diri, beruntunglah orang-orang yang mampu mengekang hawa nafsu dan apa yang ada dalam hatinya. Hati, pendek kata, adalah tempat segala hal. Hati adalah kunci, dan hati bisa mencerminkan perangai seseorang. Hati yang baik akan melahirkan wajah yang berseri. Hati yang suci akan melahirkan pikiran yang bening. Hati yang bening insya Allah akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang jernih pula. Oleh karena itu jangan kotori hati, jangan nodai hati, baik dengan rasa cemburu, rasa kebencian, rasa dendam, kesumat, atau hal-hal lain. Yang tidak kalah penting lagi, saya ingin menambahkan bahwa di dalam hatilah ditentukan dekat tidaknya seseorang dengan Tuhannya. Di dalam hatilah akan terkorelasi hubungan kita, hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika hati baik, insya Allah hablum minallahnya juga baik. Ketika hati baik, insya Allah fil mujtama, dalam kehidupan sosial juga dia akan diterima oleh siapa saja. Orang yang memiliki hati yang baik, dia akan memiliki 1000 kawan. Orang yang memiliki hati baik, dia akan memiliki berjuta harapan. Dan orang yang baik hatinya tentunya akan selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, pemirsa TV Kaltara dimanapun Anda berada, saya juga ingin menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa orang yang mampu mengeliminir setiap keburukan-keburukan yang ada di dirinya, maka sesungguhnya dia juga termasuk orang-orang yang memiliki kualitas tinggi. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau bersabda dalam tingkat hadis hasan sahih, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi isaital hasanatan huha. Berusahalah untuk selalu dekat dengan Tuhanmu. Berusahalah, berupayalah untuk selalu qarib dengan Tuhanmu. Apabila kau melakukan kemungkaran, melakukan keburukan, segeralah ikutkan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan meluluhlantakkan, akan mengurangi bentuk-bentuk kesalahan yang selama ini engkau lakukan. Intinya, jangan pernah jenuh melakukan kebaikan, jangan pernah gerah melakukan yang namanya fi'lul khairat, jangan pernah bosan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amalan kebaikan mana yang diterima oleh Tuhan. Kita tidak pernah paham zikir mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak pernah juga mengetahui doa-doa mana yang terurai, yang dikabulkan langsung oleh Allah. Oleh karena itu, berlombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Karena dengan berbuat kebaikan inilah akan menjadi cerminan hati, akan menjadi cerminan daging, yang kata Rasulullah, apabila baik akan baik keseluruhannya. Saudara kaum muslimin, pemirsa TV Kaltara dimanapun Anda berada, di sore hari ini tentu kita menerima beribu-ribu kenikmatan Allah, dimulai sejak terbitnya matahari di pagi tadi. Di siangnya pun kita mendapatkan karunia yang tak terhingga. Ketika hati kita baik, tentu kita akan bersyukur kepada Allah. Namun ketika hati kita sempit, qalbun dayyikun, hati kita sempit, maka kita akan lupa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Satu hal yang konkret dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi makanan, ketika kita akan makan, ketika akan mencicipi karunia Allah, seringkali kita lupa membaca doa sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah. Banyak saudara kita sakit-sakitan di luar sana. Banyak saudara kita mengeluh dengan berbagai macam keluhan dan sebagainya. Sebenarnya intinya karena hati perlu ditata. Sebenarnya karena intinya hatinya tidak pernah berterima kasih, baik pun
ataupun merupakan ungkapan doa sekecil-kecilnya ketika menghadapi hidangan. Bukankah Allah mengatakan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah kenikmatan, berikanlah kesehatan dari makanan yang kami cicipi. Apapun menunya, itu tidak jadi soal. Sering kita dengar iklan mengatakan, buat apa botolnya, yang penting isinya. Itu artinya bahwa makanan apapun sajiannya, kalau Anda berdoa, Anda akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tahukah kalian, wahai saudaraku, dimanapun Anda berada, kenapa di penghujung doa Rasulullah mengutipkan waqina adzabannar? Kenapa harus ada doa di depannya makanan, Allahumma barik lana, nikmat yang harus nikmati, kelezatan yang tersajikan. Tapi kenapa Rasulullah menitipkan waqina adzabannar? Artinya, kalau Anda tidak berdoa, maka di dalam perutmu itu akan bergudang, akan berkumpul berbagai macam penyakit. Dan penyakit ini sama dengan neraka dan siksaan di permukaan bumi ini. Inilah sehingga kita perlu mewaspadai kondisi hati. Inilah sehingga kita perlu mewarisi hati yang baik. Kita perlu melakukan pengendalian, baik itu kualitas hati maupun apa-apa yang ditelurkan oleh hati, apa yang ditetaskan oleh lisan kita. Qaulun ma'rufun, ketika kita melakukan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, maka itu menandakan kualitas hati kita juga baik. Ketika Anda marah, lalu kemudian Anda menyebut kebun binatang di sana sini di keluarga Anda, itu menandakan bahwa hati Anda sedang bermasalah. Tapi ketika Anda punya masalah dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak di rumah, tapi kalimat-kalimat yang keluar walaupun Anda sedang emosi, tapi kalimat yang ada anasir-anasir harapan masa depan, maka hati Anda dijamin dalam posisi yang baik. Hati bagaikan voltase, ketika naik akan melebihi apa yang terjadi, dan ketika turun underestimate bahkan unlimited akan membuat kita sengsara di kemudian hari. Saudaraku sekalian, bukankah kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kebaikan di dunia artinya bukan saja merupakan tahta harta dan apa yang kita punyai di sekeliling kita, tapi salah satunya adalah bentuk kesehatan ruhani maupun hati yang kita miliki. Kalau kesehatan jasmani itu ditentukan oleh hati. Sebagaimana Anda mengelola hati, maka itulah akan terjadi pada diri, jasad, dan jasmani kita. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dijaga hatinya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk beristighfar. Semoga Allah memudahkan agar kita selalu ingat kepada Allah, ismat bergantung kepada Allah, inabah berserah kepada Allah, tawakal mempasrahkan segala ikhtiar dan upaya yang kita punyai. Dan terakhir tentunya kita menjaga zikir kita. Karena dengan zikir Allah mendekat kepada kita. Kalau doa, kita yang mendekat dengan Tuhan. Kalau zikir, Allah yang mendekat kepada kita. Zikirlah. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wazarul lazina yulhiduna bi asma'ihi sayusawna ma kanu ya'malun. Allah memiliki Allah asma'ul husna yang agung. Ada 99. Gunakanlah salah satu di antaranya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kondisi kalian. Karena dengan menyebut nama Allah melalui asma'ul husna, Anda akan tersantuni, Anda akan dekat dengan yang maha penyantun, Anda akan dekat dengan yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah akan dilingkupi oleh Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah berbilang. Oleh karena itu, sebagai ungkapan yang paling paripurna pada pertemuan ini adalah apapun hajatmu, apapun keinginanmu, apapun menjadi nawaitu kita bersama, tentukan dengan kondisi hati. Ingat, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, bukan besar ibadahmu, bukan rangkaian amaliyahmu, bukan jumlah dan kuantitas dari segala bentuk kebaikan yang kamu lakukan, baik secara sosial maupun pribadi, tapi yang dinilai oleh Allah adalah motivasi dan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Jangan sampai niat kita poles dengan maksud-maksud tertentu, atau ada istilah orang mengatakan ada udang di balik rempeyek. Jangan sampai seperti itu. Niatkanlah yang tulus, biarlah waktu dan Allah yang mengurainya. Ingat, orang baik tidak akan mungkin bisa dibohongi. Orang baik walaupun tidak nampak di permukaan, dia akan jelas dan benderang di kemudian hari setelah mengikuti tahapan waktu. Orang baik, orang yang bagus hatinya, akan senantiasa memberikan pengabdian tanpa pamrih. Mereka memberi tanpa mengharap kembali, bagaikan mawaddah. Dia memberi saja.
tanpa dia menginginkan balasan. Sebaliknya, orang yang memiliki hati dalam konteks tanda petiknya tidak baik, dia akan selalu mengungkit setiap kebaikannya. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sekali-sekali kamu putuskan kebaikanmu, apapun bentuknya, sedekah kah dia, amal jariah kah dia, ibadah lain kah dia, jangan kamu sebut, karena itu akan putus dengan seiring terlalu seringnya kamu sebut. Orang yang soleh adalah orang yang baik hatinya. Dan orang yang baik hatinya tidak pernah berburuk sangka baik kepada Tuhannya maupun kepada sesama manusia. Itulah orang yang baik. Orang yang bersih hatinya tidak akan pernah pamer segala kemewahan yang ada pada dirinya. Orang yang baik hatinya tidak akan pernah melakukan sosialisasi berlebihan terkait siapa dirinya. Biarlah orang lain menilainya, karena dia sadar. Nabi mengatakan, khairukum anfa'hum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Khairukum man tala amru wa hasuna amala. Sebaik-baik kamu yang umurnya panjang dan memberikan manfaat buat orang lain. Saudaraku sekalian, untuk itulah jagalah hatimu, jagalah dirimu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satu penyebab kita masuk neraka adalah disebabkan kondisi hati yang tidak baik. Dan hati yang tidak baik biasanya dimulai dengan beberapa faktor. Antara lain adalah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, terlalu egois, terlalu serakah, terlalu loba, terlalu banyak mengharap. Jangan terlalu banyak mengharap kepada dunia, karena ujungnya akan ada kekecewaan. Berharaplah kepada Allah agar engkau tidak pernah merasa kecewa. Jangan gantungkan cita-citamu dengan orang-orang di sekitarmu, hatta dengan pasangan hidupmu, hatta dengan orang-orang yang selama ini kamu elu-elukan. Karena ada masanya, ada saatnya mereka akan mangkir dan mereka akan meninggalkan kita. Tapi Allah tidak. Tuhanmu mencintaimu selamanya. Selama engkau berzikir, selama engkau berbuat baik kepadanya, engkau akan selalu diliputi rahmat dan rahimnya. Rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah begitu luas. Untuk itulah, agar tidak terjadi kepada kita kondisi hati yang tidak stabil, kondisi hati yang tidak baik, saya ulang kembali sebagai bagian dari khulasah pertemuan ini. Pertama adalah perbanyak istighfar, karena istighfarlah yang akan menjadi jembatan kita. Bahkan istighfar itu merupakan langkah awal sebelum kita berdoa. Istighfar dulu baru puji kepada Allah. Sanjung Nabi, mintalah kepada Allah, karena Allah akan memberikan apapun yang kalian minta. Ana inda dhanni abdi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku dekat dengan hambaku tergantung sangkanya kepadaku. Bahkan Allah mengatakan dalam sebuah ayatnya, nahnu aqrabu min hablil warid, kami bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Itu kalau kita paham. Yang berikutnya, jagalah kualitas zikirmu. Dengan zikir adalah senandung. Zikir itu menandakan engkau mencintai Allah. Zikir itu menandakan kau membutuhkan Allah. Zikir itu menandakan kalian memerlukan Allah. Tidak saja nanti, tapi sekarang ini pun kita membutuhkan Allah. Akhirnya, dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah. Semoga kita semua, komunitas masyarakat Kalimantan Utara, yang mengikuti program Mutiara Hati yang ditayangkan oleh stasiun TVRI Kalimantan Utara, selalu mendapatkan berkah inayah naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan hari ini, syukurilah, karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena apa yang kamu terima dan kamu syukuri, Allah akan tambah. Jika kamu kufur, maka azabku amat pedih. Semoga bermanfaat. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.